A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Laras duduk makan bersama dengan suami serta putranya. Namun Andrew menyadari jika sikap ibunya sangat jauh berubah semenjak pulang dari dukun malam itu. Tidak lagi banyak bicara, bahkan menyapanya juga tidak. Andrew merasa seperti orang asing saja di rumah ini. Aku pergi ke kamar dulu ya mas, pamit Laras tanpa menghabiskan makannya. Iya, jangan lupa diminum airnya. Juragan Adi tersenyum lebar. Kini hanya tinggal mereka berdua yang berada di meja makan. Suasana juga bertambah canggung. Rasa benci Andrew semakin menggunung dalam hatinya. Sedangkan Juragan Adi terus tersenyum seolah mengejek putranya. Jangan melakukan hal yang tidak akan sanggup kau tanggung. Juragan Adi berkata serius. Menurutmu aku tidak bisa mengungkap kematian Rani? Andrew sudah tidak memanggil sebutan ayah lagi. Kau ini kenapa sih Andrew? Adikmu itu masih hidup. Juragan Adi nampak kesal. Cukup. Mungkin ibu percaya saja dengan ucapanmu, tapi itu tidak berlaku bagiku. Andrew membanting sendok makannya. Seringnya mengejek keluar dari bibir Juragan Adi. Andrew semakin kesal saja membayangkan betapa biadabnya kelakuan pria tua ini. Satu persatu antekmu sudah mati di tangan Maharani. Tunggu saja giliranmu, kecam Andrew. Silakan jika dia bisa datang ke sini. Akan kubakar habis arwahnya. Juragan Adi tak kalah sinis. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan tersirat dari ucapan pria tua bangka ini. Ia seolah merasa bangga karena sudah bisa menyakiti orang dan tidak mendapat balasan. Lebih tepatnya belum mendapatkan balasan dari Allah. Juragan Adi pergi meninggalkan Andrew yang masih berdiri menatapnya marah. Satu kali gebrakan saja, Andrew berhasil membanting ayahnya ke lantai rumahnya yang sangat keras. Apa yang Anda lakukan? Peki Kujang melihat juragannya kesakitan. Tulang belakang Juragan Adi beradu dengan lantai, sehingga ia sampai sesak nafas saking sakitnya. Laras juga keluar dari kamar karena mendengar suara gedebuk yang amat kencang. Mas, kamu kenapa? Laras sangat panik melihat suaminya yang terbaring di lantai. Sakit sekali, keluh Juragan Adi terengah-engah. Apa yang terjadi ini? Laras bertanya pada Ujang. Aden membanting juragan dari belakang, Bu. Ujang menjawab sambil menatap geram pada Andrew. Emosi Laras langsung meledak karena hanya mendengar cerita sepihak saja. Lagi pula otak wanita ini seakan tidak sejalan dengan hatinya. Anak kurang ajar. Dia itu ayahmu, Andrew. Bentak Laras menggebu-gebu. Ibu tidak ingin mendengar penjelasanku. Andre bertanya sambil menatap ibunya nanar. Selama ini Laras tak pernah menyakitinya. Jangankan menampar, mencubit sedikit pun tidak pernah ibu sambungnya ini lakukan. Namun semenjak pulang dari dukun, tingkah Laras memang berubah jauh. Emosinya gampang meledak. Sudah cukup semua tingkahmu, Andrew. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Tapi balasanmu ternyata sangat kejam pada putriku. Laras berurai air mata. Apa yang kulakukan pada Rani, Bu? Andre bingung sendiri. Jangan berlagak tidak tahu kau. Putriku pergi karena menghindari tingkah biadabmu. Pekik Laras histeris. Ibu, tidak usah menyangkalnya.
Sekarang pun kau malah mengatakan Rani meninggal karena diperkosa ayahmu. Kau sungguh keterlaluan, Andrew. Laras jatuh ke lantai sambil menangis. Kini Andrew sadar bahwa ayahnya menghasut Laras dan memfitnah dirinya. Hancur tentu saja Andrew merasakan karena tidak menyangka bila ayahnya akan sebejat ini. Brengsek kau! Andrew kalap dan kembali mengajar ayahnya yang masih kesakitan. Tinjunya berulang kali menghantam wajah ayahnya yang telah keriput karena usia. Kau yang memperkosa adikku. Kenapa kau memfitnahku, sialan? Umpat Andrew menghujani ayahnya dengan tinju. Ujang sigap memisahkan mereka yang sangat tidak sebanding. Juragan Adi pasti kalah jika menghadapi Andrew. Tendangan Ujang mengarah di pinggang Andrew dan pemuda ini jatuh dari atas tubuh ayahnya. Kemari kau, sialan! Andrew pun sangat marah dengan Ujang. Malah Ujang duluan yang menghantam wajah Andrew. Pukulannya terasa sangat kuat di rahangnya. Andrew tidak mau kalah dan kembali membalas dengan menghantam perut Ujang. Pertengkaran di antara mereka tidak ada yang memisahkan. Seolah mereka memang berharap Andrew kalah dengan Ujang. Laras juga hanya menatap sambil memangku kepala suaminya. Tongkat besi itu hampir mengenai tulang kering Andrew karena Ujang mengambil senjata untuk mengalahkan anak juragannya. Andrew mengambil pisau yang terus ada di pinggangnya. Ambisinya adalah membunuh salah satu pemerkosa adiknya. Bahkan jika bisa, Andrew mau membunuh ayahnya yang selalu berlagak baik. Namun di balik kebaikannya menyimpan kejahatan busuk luar biasa. Kepala Andrew memang kena hantaman dengan tongkat besi itu. Namun nasib Ujang lebih tragis. Karena pisau tanduk loreng menancap di dada dan tembus ke jantung. Bahkan Andrew mencabutnya dan kembali menusuk di leher Ujang. Tak peduli dengan wajahnya yang basah akibat darah. Darah miliknya sendiri karena jidat Andrew yang bocor akibat dipukul dengan besi. Dan darahnya Ujang yang mengucur keluar. Mampus kau jahanam! Ujang yang sudah ambruk itu masih saja terus Andrew hujani dengan pisau. Sehingga daging Ujang ikut keluar juga karena tarikan pisau yang amat brutal. Rasa kepuasan sangat bisa Andrew rasakan karena berhasil membunuh penjahat ini. Senyum setan keluar dari bibir pemuda tampan ini. Santainya ia masuk ke dalam kamar sambil mengedipkan sebelah mata kepada mereka semua. Bagaimana ini, juragan? Jaja ketakutan melihat mayat temannya. Segera bersihkan mayat dan darah itu. Kita akan mengurusnya besok. Tita juragan Adi. Ketika mereka sedang membersihkan darah yang berserakan di lantai, tiba-tiba saja Pak Mus datang dengan wajah cemas. Ditambah melihat kejadian di rumah juragan Adi. Ada apa, Mus? Tanya juragan Adi berusaha duduk enak karena tulang ekornya masih sakit. Apa Delon dan Derry ada di sini, juragan? Tanya Pak Mus. Tidak ada. Mereka juga kan tidak ikut melayat ke rumah dia. Saut juragan Adi. Semakin bertambah rasa cemas di hati pria tua ini. Ia tadi sudah melihat ke dalam pura. Tidak ada apapun di sana. Bahkan Denis yang dipasung pun sudah hilang entah kemana. 3 putranya menghilang dengan waktu yang sama. Ia takut terjadi hal buruk. Tentunya bukan khawatir untuk Denis. Karena ia merasa Denis akan menjerumuskannya ke dalam bahaya. Pak Nino pagi ini seperti biasa pergi ke kali untuk melihat pancingannya yang semalam ia pasang. Walau usianya sudah 40-an, tapi ia masih tetap bujangan. Gadis yang ia cintai meninggal dengan tragis sehingga membuatnya mati rasa terhadap wanita manapun. Saat dulu Laras menjadi janda yang kedua kali setelah Ustadz Ali meninggal, Nino berniat melamar Laras karena ia juga sudah mengenal Laras sejak lama. Laras juga menunjukkan perasaan kepadanya. Namun semua berubah ketika juragan Adi datang ke kampung ini. Awalnya banyak gosip beredar bahwa Laras dipelet oleh juragan tua ini. Ada juga gosip karena Laras matre sehingga mau dinikahi pria tua demi untuk menghidupi putrinya yang masih kecil. Nino mengambil pancingannya yang ternyata tidak mendapatkan ikan. Ketika mengambil pancing kedua,
Ia mendelik kaget melihat ada mayat yang mengapung dengan bau yang amat menyengat hidung. "Mayat! Ada mayat di sini!" teriak Nino kepada warga lain. Para warga berdatangan karena penasaran dengan teriakannya Nino. Mereka berusaha menaikkan mayat yang membengkak dengan tangan hilang sebelah tersebut. "Wajahnya tidak bisa dikenali. Sudah hancur begini," ujar mereka menutup hidung. "Dia dari anaknya Pak Mus," Naisari menyeletuk dingin. Gadis yang dikenal bisa melihat hal berbau gaib. Ia juga bisa berbicara dengan arwah orang yang meninggal lama. Mereka pun mencari Pak Mus untuk memberi kabar duka ini. Betapa kagetnya Pak Mus ketika melihat keadaan Derry yang sehancur itu. "Apa benar ini Derry, Pak Mus?" Pak RT bertanya untuk memastikan. "Iya Pak." Dari tatonya saja Pak Mus sudah tahu bahwa ini memang Derry. Sudut matanya bergetar karena tak kuasa melihat kematian sang putra yang amat tragis. Dia tidak sadar karena sudah menyakiti putri orang juga. Bahkan mereka juga menyiksa tanpa iba. Beberapa warga membantu Pak Mus untuk membawa jenazah dari yang hancur membusuk. Mereka menahan bau yang amat memualkan hidung mereka ini. "Ada yang mengikuti mereka," lirih Naisari. "Kau melihatnya, Nduk? Mereka sepertinya dalam bahaya." Nino menegur Naisari yang termenung menatap kepergian mereka. "Arwah itu penuh dendam Pak Le. Dia sangat berbahaya," ujar Naisari sangat cemas. Nino tidak bisa menjawab ucapan gadis ini. Ia juga bisa melihat bahwa arwah yang mengikuti langkah Pak Mus berselimut kabut hitam yang sangat pekat. Ditambah bau bangkai ini bukan hanya dari tubuhnya Derry, bercampur dengan bau busuk dari si arwah gentayangan. Nino memutuskan untuk ikut juga ke rumahnya almarhum Derry, ingin melihat keadaan di sana bagaimana. Begitu masuk pintu saja, Nino sudah merasakan aura yang sangat tidak bagus. Namun matanya masih fokus menatap hantu gadis yang tak beranjak dari ujung kepala Derry. Nino tak bisa mengenalinya karena wajah gadis itu hancur dan bola matanya menggantung keluar. "Sakit sekali." Betapa kagetnya Nino ketika mendengar tangisan di sudut rumah. Arwah Derry duduk sambil memekuk lututnya dan menangis kesakitan. Lintah hitam tampak sangat banyak berjalan menelusuri tubuhnya. "Apa ini ya Allah?" Nino tersurut mundur ketakutan. Nino diam mematung karena hantu gadis ini sekarang berdiri tepat di hadapannya. Matanya bergerak-gerak seperti sedang menilai Nino. "Kau melihatku kan?" Suara serak itu bertanya kepada Nino setengah memaksa. Nino berusaha mengabaikannya seolah tidak mendengar dan tidak melihat. Ia bisa berbahaya jika bertatapan dengan mata gadis ini. "Jangan bohong. Kau bisa melihatku kan?" Hantu Maharani mendesak Nino untuk mengaku. Namun Nino mengabaikannya karena tidak mau berurusan dengan makhluk alam astral. Karena dia juga tidak tahu bahwa ini adalah hantunya Maharani. Padahal ia dulu sering mengasuh bocah kecil yang ketika beranjak dewasa malah mengalami nasib yang sangat mengerikan. Singkat cerita, di tempat lain, Andrew tersenyum puas ketika mendengarkan perbincangan antara ayahnya dan para antek. Mereka sibuk membicarakan kematian Derry dan Delon yang secara tragis. Delon juga sudah ditemukan dengan kondisi tak kalah menyeramkan. Anehnya Delon ditemukan di dalam kamar dengan perut koyak dan kemaluannya hilang entah kemana. "Apa benar ini ulahnya juragan?" Jajak bertanya cemas. "Tidak mungkin. Kau sudah menanam benang pelindung kan?" Juragan Adi juga sedikit cemas. "Sudah Tuan. Keliling rumah sudah saya tanam," saut Jajak. Mereka baru saja usai menguburkan Ujang secara pribadi saja. Karena Ujang memang sudah tak punya keluarga. Ia memang hidup menumpang dengan Juragan Adi sangat lama. "Kau jemputlah Mbak Kuncoro agar datang ke sini."
Akan lebih bagus jika kita punya persiapan, suruh Juragan Adi. Baik Juragan, saya akan berangkat sekarang, angguk Jajak patuh. Jajak segera pergi ke rumahnya Dukun Kuncoro yang jaraknya lumayan jauh. Sebenarnya Juragan Adi tidak peduli selagi bukan dirinya yang mati. Andrew lewat begitu saja di depan ayahnya tanpa menegur. Rasa muak dan benci begitu bersarang dalam hatinya. Jika memang Juragan Adi ingin merasakan sentuhan wanita lain, kenapa itu harus Maharani? Membayangkannya saja sudah membuat Andrew sangat marah. Sebenarnya ingin mencari satu orang yang bisa bicara jujur dan menceritakan semuanya dengan lengkap. Karena hasil penglihatan itu hanya sepenggal-sepenggal saja. Andrew tidak tahu pasti berapa lama Maharani disekap oleh mereka semua. Dan jumlah mereka yang sudah menggauli adiknya adalah berapa. Mobil Andrew melaju kencang untuk mencegah Jajak yang sudah pergi menggunakan motor. Ia ingin mengorek semua informasi dari mulut anteknya Juragan Adi. Sebenarnya saat menghajar Derry saat itu, Andrew ingin bertanya saat pemuda itu sudah sekarat. Namun Maharani malah lebih dulu menghabisinya, sehingga Andrew tak punya kesempatan untuk bertanya. Para pelayat masih beriringan mengantarkan Derry ke kuburan. Terpaksa Andrew harus memelankan laju mobil karena tidak bisa menerobos mereka. Tak sengaja pandangannya bertemu dengan gadis yang menatapnya tajam. Kenapa dia melihatku begitu? Heran Andrew mendengus kesal. Naisari melihat Andrew yang di dalam mobil dengan kaca terbuka. Bisa dilihat bahwa pemuda ini juga memiliki aura dendam yang sama dengan hantu gadis yang tadi dilihat Nai. Mas, Andrew kaget karena Nino datang mengetuk jendela mobilnya. Andrew pun tersenyum ramah karena ingat dengan bapak-bapak ini ketika berada di pos ronda malam itu. Nino agak kaget juga ketika melihat ke belakang Andrew. Di tempat lain, Diki tak berani keluar dari kamarnya setelah melihat kematian kedua saudaranya yang amat tragis. Apalagi tadi ia mendengar Pak Mus berkata bahwa ini bisa jadi ulahnya Maharani. Hatinya mulai tidak tenang. Apapun yang ia lakukan seolah sedang diperhatikan oleh seseorang. Bahkan mau ke kamar mandi pun Diki tidak berani. Kau ini kenapa sih? Bentak Doli kesal dengan kelakuan adiknya. Aku takut bang. Bagaimana jika Maharani memang jadi arwah gentayangan? Diki duduk sambil menggigit kukunya. Kau gila. Ini sudah setahun lebih sejak kejadian itu, bentak Doli. Walaupun sudah setahun yang lalu, namun baru sekarang Diki merasakan takut kepada Maharani. Tepatnya setelah melihat kematian Delon dan Derry. Hatinya semakin tak karuan. Ditambah ia juga merasa bersalah dengan nasibnya Dennis. Bagaimana dengan Dennis bang? Diki teringat adik bungsunya. Ngapain kau tanya dia? Mau mati pun aku tidak peduli. Doli memang sangat keras kepala. Ditinggal saja Diki yang masih ketakutan tersebut. Doli pergi entah kemana. Sedangkan Diki mulai was-was tak karuan. Bahkan suara cicak saja bisa membuat Diki tantrum. Prek. Setan! Pekik Diki ketika mendengar suara ribut dari dapur. Seperti suara yang dibanting dengan kerasnya. Diki berlari keluar dari rumah karena tak berani sendirian. Lebih baik ia kembali bekerja di tempat Juragan Adi saja. Karena diam di rumah malah lebih menakutkan. Singkat cerita, kau sudah kerja saja kau Dik, tegur Novan temannya. Aku merasa ketakutan saat di rumah, Van. Diki berkata lirih. Takut sama Delon dan Derry. Novan mengangkat alisnya heran. Itu salah satunya. Namun aku juga takut pada Maharani, ujar Diki. Novan langsung menarik Diki menjauh dari para wanita yang sibuk mengurus padi. Mereka tidak mau jika para wanita itu sampai mendengarnya. Terlebih Diki sedang mengungkit masalah 1 tahun yang lalu. Kau ini ngomong apa sih? Kenapa kau ungkit masalah itu? Kesal Novan. Aku takut, Van.
Keluargaku sudah mati 2, cemas Diki. Mereka bisa saja meninggal karena hal lain. Mana bisa hantu membunuh? Novan masih tak percaya. Diki menghembuskan nafas berat karena sudah 2 orang yang menyangkal ucapannya. Tidak ada yang percaya pada ketakutan yang Diki alami. Mereka semua menyepelekan ketakutannya. Kau hanya syok saja. Nanti juga akan terbiasa. Novan menepuk pundak Diki. Terbiasa bagaimana? Aku takut jika Maharani mengincarku pula, sengit Diki. Kau jaga ucapanmu tentang Maharani, Dik. Juragan Adi tidak mau mendengar masalah itu. Novan mencengkeram keras pundak Diki. Nyawa Diki bisa dalam bahaya jika Juragan Adi marah karena ia terus mengungkit masalah Maharani. Diki tahu sendiri bagaimana kejamnya juragan mereka jika sudah marah. Kau sebaiknya ambil istirahat di rumah atau libur entah kemana, saran Novan. Di rumah malah membuatku gila. Rutuk Diki sangat putus asa. Novan berlalu meninggalkan Diki yang celingak-celinguk ketakutan. Novan menjalankan mesin yang untuk menggiling padi. Namun baru saja tangannya ingin menyentuh jerami, tiba-tiba saja ada yang menariknya kuat dan masuk ke dalam mesin penggilingan. Para wanita berteriak ketakutan melihat Novan yang tubuhnya penyet karena tergiling mesin padi. Darah memburai membasahi jerami padi yang sudah kering. Tolong Novan, cepetan tolong dia, pekik para wanita. Diki tak berani bergerak saking takutnya dengan kejadian ini. Menggigil ketakutan tak berani bergerak karena Novan meninggal tepat di hadapannya. Bahkan tubuh pemuda ini habis terkilas bagaikan tripak kepeng. Jangan bunuh aku, Rani. Aku terpaksa melakukannya, pekik Diki sangat histeris. Kau bicara apa sih, Dik? Ayo bantuin ini temanmu, pekik para wanita. Diki tidak mendengarkannya sama sekali. Ia malah berlari ke tengah sawah sambil berteriak meminta ampun kepada Maharani. Para ibu-ibu jadi menatap heran dengan tingkah laku pemuda itu. Singkat cerita, mobil Andrew ngebut karena sudah ketinggalan jauh karena jejak pergi menggunakan motor. Dan Andrew juga terkena macet akibat ada orang ramai yang menguburkan Derry. Ada orang ramai yang menguburkan Derry dan Delon. Mobil Andrew malah menabrak orang yang sedang berlari kencang. Mobil direm mendadak sampai Pak Nino juga terjungkal. Siapa itu barusan? Kaget Andrew segera keluar dari mobil. Apa ada orang yang tertabrak? Nino juga ikut keluar karena panik. Mereka kaget karena melihat Diki yang tampak sangat gelisah dan juga ketakutan. Bahkan tubuhnya gemetar dengan muka yang pucat pasi. Kau salah satu jahanam itu, geram Andre mencengkeram baju Diki. Tolong aku, tolong selamatkan aku. Diki menangis ketakutan. Mas Diki kenapa? Pak Nino berusaha menenangkan Diki. Nino juga gak kewalahan karena Andrew sangat emosi melihat orang yang pernah menyakiti adiknya. Diki pun malah terus menangis ketakutan seperti anak kecil. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Diki malah bersimpuh di kakinya Andrew. Mas Diki, tenanglah dulu. Kamu kenapa? Nino berusaha bertanya lembut. Maharani, aku berdosa padanya. Diki mengakui kesalahannya. Berdosa kenapa, Mas Diki? Nino bertanya pelan. Andrew masih berusaha menetralkan emosinya karena tadi sangat tersulut. Namun ia berusaha diam karena sepertinya Diki akan mengakui. Karena Andrew memang butuh orang yang mengakui dan menceritakan semua kejadian yang menimpa Maharani. Lupakan saja dulu Jajak. Sebaiknya kita bertanya pada dia. Nino memberi usul. Tadi Andrew sudah sempat menceritakan semua masalahnya saat di mobil. Sehingga Nino pun ikut marah.
Gadis kecil yang sering diasuhnya malah jadi korban pemerkosaan sadis. Kami memperkosanya. Aku hanya dipaksa, Mas Nino. Diki menggerung sambil menutup wajah. Siapa yang kau perkosa? Andre bertanya ingin memastikan. Diki menatap kanan kiri seolah ada yang mengejarnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Bahkan tangan Diki terasa sangat dingin. Aku hanya dipaksa. Jika tidak mau aku akan dibunuh. Diki mengusap air matanya. Siapa yang memaksamu dan siapa yang kau perkosa? Bentak Andreo tak sabar. Nino memberi Diki air minum agar sedikit tenang. Air 1 botol penuh langsung habis di tenggaknya. Andreo menendang jok mobil karena untuk meluapkan emosinya. Tampaknya Diki masih belum bisa bicara sekarang karena kondisinya sangat tidak bagus. Nino memberikan kode agar Diki bisa bernafas lega dan nantinya bisa bicara dan mengungkapkan fakta. Singkat cerita, raut cemas terlihat jelas di wajah Juragan Adi setelah tadi melihat tragedi yang menimpa anak buahnya di pabrik padi. Novan meninggal dengan tubuh habis tergilas. Kini ia mulai sadar bahwa Maharani sudah tidak bisa dikendalikan, atau bisa jadi ada yang memutus kembali benang pelindung. Ini kedua kalinya benang pelindung putus. Tampaknya orang ini punya energi yang kuat sehingga mampu memutuskan mantra dukun Kuncoro. Tak lama kemudian Jajak datang bersama dukun andalan mereka. Dari awal dukun Kuncoro sudah memperingati mereka bahwa hantu Maharani akan kembali datang. Bahwa hantu Maharani akan kembali dengan dendam yang sangat kuat. Dan sekarang sudah 3 orang yang mati karena pembalasan Maharani. Dukun Kuncoro menatap sekeliling rumah Juragan Adi yang memang sekarang sudah plong saja. Tidak ada sedikit pun tersisa pagar yang ia buat. Suruh putramu pergi, atau dia akan membawa malapetaka, ujar Mbah Kuncoro serius. Jadi benar kalau dia yang membebaskan Rani, Mbah? Juragan Adi bertanya memastikan. Sebenarnya tidak sulit untuk menyuruh Andreo pergi dari kampung ini. Karena di kota pun ia punya rumah yang ditinggali. Namun pasti Andreo menolak ketika disuruh pulang lagi ke kota. Aku sudah pernah bilang kan kalau sampai dia bebas, maka akan sulit untuk menundukkannya lagi. Mbah Kuncoro terlihat cemas. Apa sungguh tidak ada cara untuk memasungnya lagi, Mbah? Aku tidak mau dia merusak hidupku. Juragan Adi sangat kesal. Tergantung padamu. Maksud sampean apa? Juragan Adi tak paham. Mbah Kuncoro mengeluarkan paku yang ukurannya sekitar 5 inci. Namun paku ini berwarna kuning seperti emas. Juragan Adi masih tidak tahu apa maksud dukun tua ini. Suatu saat dia akan menunjukkan diri di hadapanmu. Tancapkan paku ini tepat di ubun-ubunnya, ujar Mbah Kuncoro. Hah, itu seperti paku kuntilanak, Mbah. Juragan Adi kaget. Mbah Kuncoro dengan tenang mengangguk karena memang sekarang Maharani adalah makhluk halus sejenis kuntilanak. Ia berkeliaran dengan penuh dendam yang sangat besar. Jika kau sampai bisa memaku kuntilanak sialan itu, bukan hanya hidupmu akan tenang, dia juga bisa menghasilkan uang, ujar Mbah Kuncoro. Aku tidak tertarik pada uang setan itu. Uangku sudah banyak, Juragan Adi berkata pongah. Sekarang memang kau bisa berkata demikian. Namun apa kau sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya? Mbah Kuncoro berkata serius. Aku tidak mau semakin banyak urusan dengan setan. Cukup dia saja yang membuat masalah. Juragan Adi menolak. Mbah Kuncoro juga tidak memaksa jika Juragan Adi memang tidak mau. Dia hanya memberi usulan saja dan jika itu diterima.
karena kuntilanak yang sudah dipaku bisa digunakan untuk apa saja. Ambillah ini. Kau harus bisa menundukkan dia. Kalau tidak, maka kau yang akan mati, peringat Dukun Kunchoro. Tidak bisa hanya dengan benang itu lagi, Mbah. Juragan Adi tampaknya tidak mau bertatapan langsung dengan Maharani. Maka usirlah putramu. Dia yang memutus benang itu, tegas Mbah Kunchoro. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.